Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari konsep matematika dalam bab pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas persamaan kuadrat, hari ini lanjutannya seperti itu. Teman-teman bisa membuka bukunya. Saya share screen dulu. Nah, ada di bab 16 ya. Ada di halaman 103. Oke, sudah sambil dibuka ya. Pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari bab pertidaksamaan kuadrat, teman-teman mahasiswa akan mampu di dalam mengetahui pengertian pertidaksamaan kuadrat, kemudian ada sifat pertidaksamaan kuadrat, langkah penyelesaiannya, serta contoh dan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Materi ini hampir sama dengan materi persamaan kuadrat, tetapi ada sedikit perbedaan nanti di dalam menentukan hipotesis penyelesaiannya. Kita menuju ke pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dan bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nanti ada 4 bentuk ya. Yang membedakan dengan persamaan kuadrat, kalau persamaan itu menggunakan tanda sama dengan ya. Kalau pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C lebih dari 0. Kemudian ada AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C kurang dari 0. Bentuk yang ketiga, AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C kurang dari sama dengan 0. Dan yang bentuk yang terakhir, AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C lebih dari sama dengan 0. Di mana A, B, dan C anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Keterangannya A dan B adalah koefisien, C-nya adalah konstanta, dan X adalah variabel. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum? Belum. Oke, kalau belum, Ibu akan melanjutkan ke sifat pada pertidaksamaan kuadrat. Terdapat 2 sifat di dalam pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama adalah sifat aditif. Nah, sifatnya ini sama dengan sifat persamaan kuadrat. Mohon peserta atau teman-teman mahasiswa di-mute dulu ya. Nanti kalau menjawab pertanyaan atau bertanya baru di-unmute, begitu ya. Yang pertama tadi sifat dari pertidaksamaan kuadrat adalah sifat aditif, ya, aditif, sifat penjumlahan. Nah, jika kedua ruas pertidaksamaan, nanti ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan suatu bilangan, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan arah yang sama, yaitu yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Artinya, suatu pertidaksamaan kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan ditambah dengan suatu bilangan, maka arah pertidaksamaannya masih sama. Contohnya nih, contoh 1 ya, pertidaksamaan X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 2 kurang dari 0, ditambah dengan 3, kiri kanan ditambah 3. Nih, ditambah 3. Yang kanan juga ditambah 3. Ekuivalen tanda ini sama dengan ada panahnya. Nah, ini dibaca ekuivalen ya. Ekuivalen dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 kurang dari 3. Kalian perhatikan tandanya. Tandanya masih sama ya. Dia kurang dari, di sini masih sama kurang dari. Seperti itu. Itu adalah sifat aditif. Kemudian yang kedua adalah sifat multiplikatif atau perkalian. Nah, nanti sifat multiplikatif dibagi menjadi 2. Ada
dia dikalikan dengan bilangan positif dan dikalikan dengan bilangan negatif. Ibu akan bahas dengan perkalian bilangan positif terlebih dulu. Ya, jika suatu pertidaksamaan kedua ruasnya dikalikan dengan suatu bilangan positif, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan tanda pertidaksamaannya itu masih sama. Tandanya sama ya, tidak berubah kalau pengalinya adalah bilangan positif. Sebagai contoh 2, pertidaksamaan dari 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0 dikalikan 4. Nah, 4 ini kan bilangan positif. Maka hasilnya kalau ada pertidaksamaan ini dikalikan dengan 4 berarti setiap sukunya dikalikan 4. Bentar. Ibu lanjutin tadi pertidaksamaan dari 2x kuadrat ya, 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Semuanya ini mau dikalikan dengan 4. Berarti 2x kuadrat kali 4 hasilnya 8x kuadrat. Negatif 6x kali 4 negatif 24x. 1 dikali 4 ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau dia dikali dengan bilangan positif, maka tandanya masih sama. Ini ya. Nah, hati-hati di dalam penggunaan tanda ini. Kemudian yang kedua, jika kedua ruas suatu bilangan itu dikalikan dengan bilangan negatif, nah, kalau pengalinya bilangan negatif, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan arah yang kebalikan dari pertidaksamaan semula. Ya. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaan barunya berubah arah. Sebagai contoh, kita lihat negatif x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 0 dikali negatif 2. Nah, negatif x kuadrat dikali negatif 2, hasilnya 2x kuadrat. Terus yang ini 2x dikali negatif 2, negatif 4x. Negatif 5 kali negatif 2 menjadi plus atau tambah 10. Tandanya berubah karena dia dikalikan dengan bilangan negatif. Awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai di sini sifat dari pertidaksamaan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Halo? Belum, Bu. Ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau Lanjut. belum ada, Ibu lanjut ke langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, langkah di sini, langkah 1 sampai 2 itu sama. Ya, kita mencari akar-akarnya terlebih dulu, atau mencari X1 dan X2-nya. Yang membedakan dengan persamaan antara persamaan dan pertidaksamaan yaitu kita harus membuat garis bilangan. Ya. Langkah yang pertama saya bacakan ya. Nolkan ruas kanan. Kemudian yang kedua tentukan harga pembuat nol. Yang ketiga membuat garis bilangan. Kemudian yang keempat menentukan daerah positif dan daerah negatif. Jadi nanti seperti ini. Kan ditemukan ini ya, nanti ketemu X1 dan X2 itu di langkah kedua. Kemudian, nah X1, X2-nya diletakkan di garis bilangan, seperti ini. Kemudian kita menentukan daerah positif dan daerah negatif. Jika A-nya lebih dari 0, A itu siapa sih yang bisa bantu jawab? A di sini itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa? A tadi apa? Di pengertian. Koefisien siapa? X1. Koefisien X kuadrat ya, bukan X X1 kuadrat. ya. Coba lihat sini nih, yang Ibu biru nih. Nah, ini A. Kalau contoh dari contoh 3 ya, A-nya adalah 2. Nah, kalau dia positif A-nya, maka daerahnya yaitu, ini kan dibagi 3 daerah nih.
di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Ini jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Jika A-nya negatif, maka daerahnya akan menjadi negatif, positif, dan negatif. Seperti itu. Kemudian langkah yang kelima, tentukan daerah penyelesaian. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir adalah daerah positif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan contohnya ini tadi, negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Dia kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang diarsir tandanya negatif. Berarti yang negatif yang di sini ya diarsir himpunan penyelesaiannya seperti itu, ya. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya positif, jika tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir daerah positif. Jadi yang menentukan arsirannya nanti adalah A, nilainya A, dan tanda pertidaksamaannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh. Contoh 4. Ya. Selesaikan pertidaksamaan 15 dikurangi 7x kurang dari sama dengan 2x kuadrat. Nah, langkah yang pertama adalah harus menolkan ruas kanan. Berarti 2x kuadrat ini Ibu pindah ke sebelah kiri. Ya. 2x kuadrat menjadi negatif 2x kuadrat dikurangi 7x, ini tak taruh depan ya, kurangi 7x ditambah 15 kurang dari sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, karena ini koefisien x kuadratnya, dia kan negatif, maka Ibu kalikan atau kita bagi dengan bilangan negatif 1. Ini kali aja ya. Biar kalian tidak bingung. Dikali dengan negatif 1. Ya. Kalau dia dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Awalnya dia kurang dari, kemudian menjadi lebih dari. Ya. Ini loh yang tadi pakai sifat multiplikatif. Maka pertidaksamaannya akan menjadi 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita gunakan pemfaktoran menjadi 2x dikurangi 3 dikali dengan x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita mencari harga pembuat nolnya. Ya, kita lihat yang sebelah kiri dulu. 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita ketemu x1 sama dengan 3/2. Atau x ditambah 5 sama dengan 0, ketemu x2 sama dengan negatif 5. Nah, teman-teman perhatikan dulu langkah sampai ketemu x1 dan x2. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Jadi dari sini sampai sini, ini pakai langkah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang kita pelajari di hari sebelumnya. Kemudian langkah ketiga kita membuat garis bilangan. Lihat x1-nya 3/2, x2-nya negatif 5. Berarti kalau di dalam garis bilangan negatif 5 itu kan sebelah kirinya atau negatif 5 itu kurang dari 3/2. Maka diletakkan di sebelah kirinya meskipun dia x2 ya, tidak masalah. Kemudian 3/2 di sebelah kanan. Nah, ada yang tahu tidak kenapa ini bulatannya itu tidak bolong tapi buntut? Karena ada tanda sama dengannya, Bu. Di mana ada tanda sama dengan? Di soal ya. Jadi nanti kita pakai yang ini nih. Nah, pertidaksamaan kuadrat yang digunakan. Jadi ada sama dengannya di sini, maka bulatannya itu buntut. Oke. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini daerahnya positif
negatif, positif. Kita lihat A-nya dulu ya. A-nya siapa? Tadi pertidaksamaan yang digunakan adalah 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 15 lebih dari sama dengan 0. Nah, pertanyaan Ibu, A-nya berapa? 2. A-nya 2. Tahu dari mana? A-nya itu siapa sih? 2x kuadrat. A-nya adalah koefisien X kuadrat ya. Betul, dari 2X kuadrat. A-nya adalah koefisien X kuadrat 2. Karena A-nya positif, maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Nih loh, positif, nih, positif, negatif, positif. Langkah 4, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kemudian langkah kelima, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Tadi di halaman 104 ya, yang bawah. Jika tandanya lebih dari yang diarsir daerah positif. Jika kurang dari yang diarsir tandanya adalah daerah negatif. Nah, hati-hati. Karena kalian sudah mengubah pertidaksamaannya, awalnya kan gini nih soalnya ya. Tetapi kamu kalikan dengan negatif 1, maka pertidaksamaan yang digunakan sebelah sini. Tidak lagi di soal ya. Nah, ini Ibu udah tulis di bawah ya. Dia kan menggunakan tanda lebih dari ya. Nih, dia pakai tanda lebih dari. Kalau lebih dari, maka yang diarsir adalah daerah positif di sini. Oke. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, jadi Paham, Bu. oke, yang belum paham boleh bertanya. Sampai mengarsir ya. Yang belum paham boleh bertanya. Karena tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka arsir daerah positif. Nah, sekarang menentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau gambarnya sudah ya, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. X sedemikian hingga, ini kan di kirinya 5 ya. Nah, di kirinya 5. Di kirinya negatif 5. Berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 5. Ada sama dengannya karena di sini negatif 5-nya buntet. Ya, maka X-nya kurang dari sama dengan negatif 5. Kemudian di sebelah kanannya di sini, nah, karena dia tidak beririsan, kita pakai kata atau. Atau X-nya di sebelah kanan itu berarti lebih dari sama dengan. X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Nah, ini penyelesaian contoh 1. Boleh saya lanjutkan atau masih perlu dibahas untuk contoh 1? Silahkan jika ada pertanyaan. Mbak Zulia sudah bisa? Zulia Isa. Andika bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Kalau sudah bisa, ada pertanyaan enggak dari mahasiswa yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada. Ibu lanjutkan ke contoh 5 ya. Selesaikan pertidaksamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 lebih dari 0. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari X1 dan X2-nya. Yaitu kita pakai pemfaktoran ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 lebih dari 0. Kita nolkan ruas kanannya, ya, diperoleh X1 sama dengan negatif 5, X2 sama dengan negatif 1. Sampai ketemu X1 sama dengan negatif 5 dan X2 sama dengan negatif 1, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu.
Belum. Oke, kalau belum, teman-teman lihat gambarnya ya, gambar garis bilangannya. Lihat dulu, amati, nanti Ibu tanya. Siap-siap ya. Mbak Indah 2B 077. Ada orangnya? Mbak Indah. Pertanyaan Ibu, mengapa negatif 5 dan negatif 1 ini tandanya bulatnya bolong, tidak hitam penuh seperti contoh 4? Mbak Indah bisa jawab? Mbak Indahnya hilang. Coba Mbak Firka. 2A, Firka. Danda, ini orangnya. Videonya tolong dinyalakan semuanya aja ya, biar Ibu bisa lihat wajahmu. Ronald 2B. Kenapa negatif 5 dan negatif 1-nya itu bolong, Mas Ronald? Nih, di sini kursor Ibu kelihatan ya? Kenapa bolong? Kalau contoh 4 kan tadi buntet. Sekarang bolong. Kenapa, Mas Ronald? Negatif semua, Bu. Apanya yang negatif semua? Min 5 dan min 1. Enggak itu. Ya. Oke. Kemudian Mbak Lisa Putri 2A. Coba Mbak Lisa. Kenapa Mbak Lisa bolong? Karena tidak ada sama dengannya, Bu. Oke, Mas Ronald tadi ya di soalnya perhatikan ini soalnya ini tidak ada sama dengan, maka negatif 5-nya dan negatif 1-nya ini bolong ya, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa daerahnya positif, negatif, positif? Nih loh, yang warnanya merah, positif, negatif, positif. Coba dipikir dulu, nanti Bu tanya. Mbak Fira Ayu, 2A. Kenapa Mbak Fira? Positif, negatif, positif. Ayo Mbak Fira, dijawab aja enggak apa-apa nak. Jangan takut salah, enggak apa-apa ya. Kenapa Mbak Fira? Ini loh, positif, negatif, positif. Lihat halaman 104 Mbak. Yang lain yang ketinggalan 104 dilihat ya. Kenapa daerahnya positif, negatif, positif? 2B Mbak Silvina. Silvina Yulia. Halo. Halo, Gimana Bu. Mbak Silvina? Kenapa daerahnya? Karena koefisien X kuadratnya lebih dari 0. Siapa itu koefisien X kuadrat? A. A-nya berapa nak? 1, Bu. A-nya sama dengan 1. 1 dari koefisien X kuadrat ya. A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1 berarti A-nya positif nggih. Kalau positif tandanya plus atau positif, negatif, positif. Mbak Fira Ayu sudah bisa, Mbak Fira? 2A. Halo, Mbak Fira? Suara Ibu terdengar enggak ya?
Halo? Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mengapa yang diarsir daerah positif? Nah, dipikir dulu nih. Kenapa yang diarsir kok daerah positif bukan negatif? Kenapa? Yuk dipikir dulu. Nanti tak tanyain. Mas Andika. Kenapa Mas Andika 2B? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Sambil lihat halaman 104, Mas. Karena itu daerah penyelesaiannya, Bu. Iya, karena daerah penyelesaiannya. Kenapa yang diarsir kok daerah positif, bukan yang negatif? Karena X kurang dari min 5 dan X lebih dari min 1, Bu. Nah, ini tadi kurang memperhatikan Mas Andika nih. Ya, bukan itu, belum ke situ. Coba Mbak Anggita Resti 2B. Mengapa yang diarsir daerah positif? Karena tandanya lebih dari. Karena tandanya nih di soal Mas Andika lihat slide-nya, Mas. Ini ya. Nah, tak panahi ya. Tandanya adalah lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, arsir daerah positif. Yang Ibu tulis di screen ini tolong ditulis ya, yang tidak bisa ya. Yang belum paham, tolong yang Ibu tulis di screen ini tolong ditulis di bukumu masing-masing. Kalau enggak nanti kamu enggak mudeng. Kenapa itu yang diarsir positif? Kenapa tandanya plus min plus? Seperti itu ya. Kalau begitu kita lanjut ke himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari negatif 5 atau X-nya lebih dari negatif 1. Nah, di sini bolong kan? Kalau bolong kan tidak ada sama dengannya, maka HP-nya juga tidak ada sama dengan. Seperti itu ya. Hati-hati. Oke, ada pertanyaan enggak? Contoh 5. Belum ada, Bu. Belum. Oke. Kalau belum ada, kita ke contoh 6. Ya. Contoh 6 dilihat dulu. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif X kuadrat ditambah 10X dikurangi 9 lebih dari 0. Kemudian kita cari X1 dan X2-nya. Ketemu X1-nya sama dengan 1, X2-nya adalah 9. Nah, hati-hati teman-teman, ya. Kalau ada soal seperti ini, dia kan awalnya X-nya kan negatif ya. Kemudian diubah. Dia dikali atau dibagi dengan negatif 1. Ya, dikali ini juga boleh ya. Atau dikali dengan, dikali dengan negatif 1. Nah, pertidaksamaan kuadratnya kan berubah nih, lihat. Dikali negatif 1, awalnya lebih dari, tandanya menjadi kurang dari. Dia berkebalikan arah. Berarti pertidaksamaan kuadrat yang dipakai adalah yang ini. Bukan dari soal lagi ya. Nah, yang digunakan adalah yang setelah dikalikan atau dibagi dengan negatif 1. Oke, ketemu X1-nya 1 dan X2-nya 9. Saya lanjut langsung ke menentukan daerah positif dan negatif. Nah, nanti Bu tanya lagi. Saya tak tulis dulu. Tadi pertidaksamaan mana? Pertidaksamaannya Ibu tolong didektekan. X kuadrat dikurangi 10X. Ini ya? Ditambah 9. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke, saya tanya lagi. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Ya, teman-teman siap-siap. Mengapa daerahnya positif, negatif, positif? Nih, kenapa kok positif, negatif, positif?
Coba Ibu tanya Mbak Indri 2B. Indri Widyastuti. Di unmute ya. Silahkan Mbak Indri. Kenapa Mbak Indri? Karena A lebih dari 0. A-nya berapa, Nak? 1, Bu. Sip. A-nya 1 ya. A-nya sama dengan 1. Dia lebih dari 0, maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Bagus, Mbak Indri. Pertanyaan berikutnya. Mengapa yang diarsir adalah daerah negatif? Nih yang diarsir kan daerah negatif nih ya. Kenapa kok yang diarsir daerah negatif? Siap-siap. Mbak Ida Nuraini 2B. Kenapa Mbak Ida? Karena tandanya kurang dari, Bu. Karena tandanya kurang dari. Tanda apa sih? Tanda soal ya Mbak ya. Betul. Kemudian himpunan penyelesaiannya. Nah, ini agak beda dengan contoh 4 dan 5. Dia kan di tengah-tengah nih ya. Berarti X-nya itu di antara 1 dan 9. Cara menuliskan HP-nya nih, hati-hati ya. Himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga, bacanya ini X lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 9. Tidak ada sama dengannya karena pertidaksamaan kuadrat yang digunakan tidak ada sama dengan. Contoh 6 sudah clear atau mau bertanya lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kita ke contoh 7. Contohnya ada berapa toh? Bentar. Langsung contoh 8 aja deh. Contoh 8. Contoh 7 nanti pelajari sendiri. Contoh 8. Selesaikan pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 8 lebih dari sama dengan 8x. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita kan harus menolkan ruas kanan. Berarti 8x-nya pindah ke sebelah kiri. Oke. Pertidaksamaannya menjadi 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini Ibu bagi pertidaksamaannya dengan 2. Apakah perlu dibagi atau misalkan mau langsung diselesaikan boleh pakai faktor gini, boleh aja ya. Tapi Ibu dibagi lagi dengan 2 agar pertidaksamaannya menjadi sederhana. Pertidaksamaannya menjadi x kuadrat ditambah dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Masing-masing sukunya ini dibagi 2 ya. 2x kuadrat bagi 2 menjadi x kuadrat. Negatif 8x bagi 2 menjadi negatif 4x. 8 bagi 2 menjadi 4. Gitu ya. Kemudian difaktorkan. Nah, inilah ada pertidaksamaan yang memiliki satu penyelesaian atau akarnya itu kembar, yaitu sama dengan 2 ya. Kiri dan kanan kan sama ya, diperhatikan ya, kan ketemu X sama dengan 2, dua-duanya ya, ternyata kembar. Kalau di dalam garis bilangan ternyata kan satu tok kayak gini ya. Kalau satu tok nanti gimana Bu? Apakah yang ini tuh positif, ini negatif, atau ini negatif, ini positif? Kan kalau tadi 3 daerah, kalau ada 2 akar yang berbeda. Kalau akarnya sama, maka kita harus menentukan pengecekan daerah positif atau daerah negatifnya. Lihat langkahnya di bawah ini ya. Ini Bu hapus dulu. Langkahnya yaitu kita ambil daerah, misalkan nih, 2 kan di sebelah sini. Saya ambil X-nya yang di sebelah kanannya nih. Di sini misalkan, X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Ya. Ini ditulis kembali ke sini. Nah, kita substitusikan, atau kalau kalian familiarnya, kita masukkan ya. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 3. Ke situ diganti. X-nya X kuadrat diganti 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 1. Ya.
1 itu lebih dari sama dengan 0. Ya, 1 lebih dari sama dengan 0. Karena dia lebih dari sama dengan 0, maka yang sebelah kanannya 2, 3 kan tadi ada di sebelah kanan. Berarti di sini tandanya adalah positif. Begitu. Ya, Ibu ulangi. Karena setelah dilakukan pengecekan, di sini lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya adalah positif. Itu gambar di situ. Kemudian kita lakukan pengecekan di sebelah kirinya 2. Misalkan di sini 1. Ada 1 ya, 1 dicek. Disubstitusikan ke persamaannya. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 4 ya, hasilnya adalah 1. 1 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti sebelah kirinya 2 daerahnya juga positif ya. Ternyata kiri dan kanan dua-duanya positif. Nah, itu nggih. Karena positif, maka nah ini nggih. Kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Sebentar. Di sini positif itu karena ya, coba perhatikan di sini nak. Ini kan pakainya kan lebih dari sama dengan 0 ya, soalnya ya. Kalau lebih dari sama dengan 0, oh ternyata di sini sama, lebih dari sama dengan 0, berarti positif. Dia yang kamu ngecek tadi sebelah kirinya 2 ya, kamu ngecek ternyata lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti tandanya positif. Ini disesuaikan dengan soal. Kalau nanti soalnya kurang dari sama dengan 0, maka ya beda lagi, ya. Yuk, kita tentukan arsirannya. Nah, kalian lihat A-nya. A-nya di sini 1 ya. Nah, ini loh. Ya, A-nya kan 1. Oke, sudah sampai di sini. Nih, A-nya sama dengan 1. Berarti A-nya lebih dari 0. Maka yang diarsir adalah daerah positif. Yang diarsir positif. Berarti kan semua yang ada di garis bilangan ini diarsir ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga X anggota himpunan bilangan real. Jadi semua anggota di garis bilangan itu bisa masuk. Apakah ada pertanyaan? Atau saking bingungnya mau tanya apa juga bingung? Mbak Silvina, 2A, sudah bisa? Silvina, gimana? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, teman-teman yang lain ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Bu, nggak kedengeran, Bu. Halo, kalau gini terdengar enggak? Dengar, Bu. Mbak Elina dengar suaranya Ibu enggak? Dengar, Bu. Gimana? Terdengar. Gantian saya yang enggak dengar suaramu malah. Kalau pakai headset nanti jadi... Ibu lanjut ya. Suara saya masuk ya? Kalau masuk jempol coba. Mbak Silvina, masuk. Masuk, Bu. Novita, Aulia, 2A. Oh, masuk ya. Oke. Kita ke contoh 9. Kebun Pak Ali berbentuk persegi panjang dan dengan lebar 8 meter kurangnya dari panjangnya. Apabila luas kebun Pak Ali minimal 180 meter persegi, berapa panjang dan lebar kebun Pak Ali? Nah,
untuk penyelesaian soal dari soal cerita seperti ini, kita perlu memisalkan terlebih dulu. Misalkan panjang kebun Pak Ali adalah X meter, berarti lebar kebun Pak Ali ini ya, lebarnya itu 8 meter kurang dari panjangnya. Berarti kan panjang dikurangi 8 meter. Dia menjadi L-nya X dikurangi 8. Kemudian luas kebun Pak Ali, luas kan rumusnya kan sama dengan P kali L ya. Karena bentuknya kan persegi panjang. Berarti P-nya kita ganti dengan X, lebarnya ganti dengan X kurangi 8. Minimal 180 meter persegi. Sampai di sini kita memodelkan pertidaksamaan kuadratnya. Ada pertanyaan enggak? Bisa? Membuat model persamaannya bisa enggak? Mbak Uut Nur Vitasari bisa? Halo, Mbak Uut. Belum, Bu. Mbak Uut gimana, Nak? Belum, Bu. Oke. Kemudian kita membuat pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaannya menjadi ini ya tadi X kali X kurangi 8 minimal 180. Nah, kalau dia minimal ini ketika pertidaksamaan linear seperti yang udah Ibu bahas. Kalau minimal itu tandanya adalah lebih dari sama dengan ya. Kalau dia maksimal malah waliane kurang dari sama dengan. Ini dieling-eling ya. Kalau minimal lebih dari sama dengan, kalau maksimal kurang dari sama dengan ya. Kemudian kita selesaikan, ya, dapat X1-nya negatif 10 dan X2-nya sama dengan 18. Lalu kita buat garis bilangan, hati-hati kalau buat garis bilangan, negatif 10 ada di kiri, ya, 18 ada di kanan, jangan sampai kebalik nanti ya. Kemudian kita tentukan daerahnya, daerah positif, negatif, dan positif. Kenapa kok positif, negatif, positif? Kalian lihat ke sini, Nak, ya, di sini. Di sini A-nya sama dengan 1, jadi A-nya positif. Kalau A-nya positif, maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Seperti itu, ya. Kemudian yang diarsir nih, kita lihat tandanya di sini pakai lebih dari sama dengan. Tandanya lebih dari sama dengan, maka arsir daerah positif. Yang diarsir daerah positifnya, Nak. Berarti himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X-nya lebih dari sama dengan 18. Sebelah kanan itu lebih dari ya. Kemudian kan ini ketemu X ya. X tadi kalau lihat atas ini X-nya adalah panjang ya. Lah, di sini X-nya kurang dari negatif 10. Panjang kan tidak mungkin negatif ya. Maka yang sebelah kiri ini X kurang dari 10, dia tidak memenuhi kriteria. Begitu. Kemudian, jadi yang bisa diambil adalah X-nya yang lebih dari sama dengan 18. Jadi, panjang kebun Pak Ali minimal. Mohon maaf Ibu terputus ya, karena sinyalnya di kampus ini naik turun. Saya lanjutkan kurang sedikit nggih. Suara saya masuk ya, Nak ya? Masuk, Bu, masuk. Oke. Yo lanjut nggih. Tadi sampai mana nih? Nih sampai sini. Karena tadi ya
HP-nya, himpunan penyelesaiannya, X-nya itu kalau yang sebelah kiri ini kan kurang dari 10. Kalau kurang dari sama dengan negatif 10. Berarti kan malah dia negatif semua atau negatif 11 dan seterusnya, nggih. Itu tidak memenuhi karena panjang harus bernilai positif. Maka yang memenuhi adalah yang sebelah kanan atau X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 18. Jadi panjang kebun Pak Ali lebih dari sama dengan tadi ini, lihat nih. Lebih dari sama dengan bacanya adalah minimal atau paling sedikit 18 meter dan lebarnya minimal 18 dikurangi 8. Dari mana sih 18 dikurangi 8? Tadi kalian buat model awalnya lebar itu X dikurangi 8. X-nya dimasukkan 18 ya. 18 kurangi 8 atau minimal 10 meter. Jadi itu penyelesaian dari contoh berapa nih tadi? Contoh 9. Gitu ya. Teman-teman nanti silahkan selesaikan latihan soalnya. Ada 2 latihan soal. Ibu jadikan tugas nanti ya, tidak diskusi, tapi tugas di Sunan. Jadi kalian nanti bisa akses Sunannya, bisa diselesaikan dulu, nanti kalau sudah diupload di Sunan. Begitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Oke. Silahkan dinyalakan videonya. Ibu mau screenshot presensinya terlebih dulu. Oke, ya. Habib Alwi, wajahmu kurang kelihatan, nang ganteng. Oh ya, rename dulu bentar. Ini Mas Habib kelas apa? A atau B? 2A atau 2B? Yang belum tolong di rename. Retno ini belum rename, Delia belum rename, Mutiara, Cindy. Rename 2A atau 2B ya depannya ya. Tolong sebentar. 2A atau 2B. Bisa toh caranya toh? Ini yang videonya belum nyala. Bagus aja enggak bagus nih? Dari tadi nggak ada suaranya bagus. Ya udah ya. Sinyalnya jelek, Bu. Sinyalnya jelek. Dirinya Mas Bagus. 2 atau 2B. Ya, Ibu mulai ya, screenshot ya. 3, 2, 1. Baru yang pertama. Yang kedua. Jangan keluar dulu ya. 3, 2, 1. Berikutnya. Slide 3, 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya. Ibu cukupkan kuliah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 April 2020, dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika saya menyampaikan ini dengan cepat mungkin ya menurut kalian, ya. Ibu harapkan kalian tetap mempelajari sendiri, nanti boleh tanyakan di WhatsApp group seperti kemarin jika ada hal-hal yang tidak kalian pahamkan, ya. Kemudian minggu depan hari Rabu, kita sepakati Selasa atau Rabu nanti kita diskusikan di WA untuk ujian blog, ya. Ujian blognya dari yang terakhir kemarin ujian apa tuh namanya blok 1 berarti dari apa ya, konsep geometri ya,